Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Pratasari dengan NIM 202302011120. Di sini saya akan mensimulasikan dari modul 3 studi kasus racing. Di sini kita membahas studi kasus mengenai perusahaan teh celup PT Sikom Jaya dengan permintaan konsumen yang tidak menentu. Oleh karena itu, PT Sikom Jaya mencari cara untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi. Maka dari itu, langkah awal yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah melakukan simulasi sistem dinamis dengan membuat model serta menggunakan beberapa skenario agar kapasitas produksi tiap tahun dapat memenuhi permintaan para konsumen. Untuk mengetahui interaksi antar variabel, balak causal loop diagram agar mengetahui satu variabel yang terlibat di dalam sistem produksi. Yang kedua, hubungan sebab akibat variabel sistem ke dalam bahasa gambar. Ketiga, yaitu arah hubungan antar variabel. Baiklah, langsung aja kita mulai untuk simulasi prinsipnya, yaitu langkah pertama, yaitu kita klik tombol file, lalu pilih new model. Di sini kita pilih unit for time-nya yaitu year. Di sini kita ubah initial time-nya itu 2024. Sini 2029. Kita bikin menjadi 5 tahun. Lalu tekan tombol OK. Lalu di sini kita tulis ketersediaan bahan baku teh celup. Lalu di sini kita tambah juga hasil panen. Lalu di sini kita bahas tentang gagal panen. Di sini dari hasil panen ada 3 faktor. Yang pertama yaitu luas lahan. Kedua yaitu pemupukan terukur. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi modern. Lalu pada gagal panen terdapat 3 faktor juga, yaitu pertama gangguan hama, kedua yaitu kurangnya pengairan, yang ketiga yaitu suhu dan iklim. Lalu selanjutnya yaitu kita menambahkan di sini tingkat permintaan. Tingkat permintaan ada 2 faktornya, yaitu yang pertama persentase peningkatan, lalu yang kedua yaitu persentase penurunan. Lalu di sini kita klik tombol arrow tool. Sini kita tarik ke luas lahan ke hasil panen, lalu pemupukan terukur ke hasil panen, lalu penggunaan teknologi modern ke hasil panen, lalu dari hasil panen ke ketersediaan bahan baku teh celup. Lalu yang persentase peningkatan kita tarik ke tingkat permintaan, persentase penurunan kita tarik ke tingkat permintaan, lalu 3 faktor gagal panen yaitu kita tarik ke gagal panen, pelayanan gagal panen, suhu dan iklim ke gagal panen. Dari gagal panen kita ke ketersediaan bahan baku teh celup dan tingkat permintaan ke bahan baku teh celup. Di sini juga kita bisa merubah atau pindah-pindah. Ini lalu di sini kita bisa tarik arrow-nya seperti ini, lalu seperti ini, biar lebih menarik. Nah, di sini kita mengganti garisnya ini menjadi positif. Terus di sini kita ganti positif juga. Ini ganti positif juga. Yang ketersediaannya ini meningkatkan ketersediaan bahan baku teh celup kalau hasil panen ini dipengaruhi 3 faktor luas lahan, pemupukan terukur, dan penggunaan teknologi. Lalu kita ganti positif juga. Lalu pada persentase peningkatan di sini kita ganti juga jadi positif. Lalu yang persentase penurunan kita ganti menjadi negatif karena persentase penurunan mempengaruhi tingkat permintaan. Lalu di sini tingkat permintaan terhadap ketersediaan bahan baku teh celup itu negatif karena semakin ketersediaannya tinggi maka ketersediaannya berkurang.
Semakin permintaannya tinggi, maka ketersediaannya berkurang. Lalu pada gagal panen, di sini kita merubah gangguan hamanya positif, lalu di sininya positif, lalu di sininya positif. Lalu gagal panen ini mempengaruhi ketersediaan, maka kita ganti jadi negatif. Oke, selanjutnya yaitu kita kontrol A, lalu kita save filenya itu menjadi tugas ganti modul 3. Modul 3. Ketiga, kita save terlebih dahulu, lalu kita delete semua. Kita di sini menggunakan level tersebut. Di sini ada dua level, yaitu satu jumlah permintaan, yang kedua yaitu ketersediaan bahan baku tersebut. Di sini kita menarik flow tool itu dari arah luar ke dalam. Di sini kita tulis peningkatan permintaan berjalan keluar. Di sini kita tulis penurunan lalu pada level kedua itu di sini keluar ke dalam, yaitu di sini hasil panen. Dan ke dalam kita tulis gagal panen. Selanjutnya yaitu kita save terlebih dahulu, yaitu save as dulu, yaitu namanya SFD modul 3. Oke. Lalu di sini kita menambahkan variabel di antara level ini. Yang pertama kita tambahkan variabel pada peningkatan permintaan, yaitu namanya persentase peningkatan, dan di sini kita tambahin juga variabelnya, yaitu persentase penurunan. Nah, lalu pada hasil panen ini kita juga menambahkan variabelnya, yaitu di sini luas lahan, pemupukan terukur. Lalu di sini kita tambahkan penggunaan teknologi modern. Kita geser biar lebih rapat. Baik, selanjutnya kita tambahkan untuk variabel pada gagal panen, yaitu yang pertama gangguan hama. Di sini kita tambah kurangnya pengairan. Di sini kita tambah suhu dan iklim. Nah, di sini tambahkan row-nya, panahnya. Di sini persentase peningkatan kita tarik ke sini, persentase penurunan kita tarik ke penurunan permintaan, lalu luas lahan kita tarik ke hasil panen, tumpukan terukur kita tarik ke hasil panen, teknologi kita tarik ke hasil panen, lalu yang gangguan hama kita tarik ke gagal panen, pengairan kita sini, suhu dan iklim kita tarik sini. Lalu jumlah permintaan kita tarik ke ketersediaan bahan baku tersebut. Lalu di sini kita lengkungkan untuk panahnya sini biar lebih menarik. Ini kita tambahkan panahnya. Baik.
seperti ini. Blok terlebih dahulu. Di sini kita masuki persentase peningkatan, yaitu kita klik tombol formula. Persentase peningkatan kita isi 0,9, lalu tekan tombol OK. Lalu pada persentase penurunan kita klik 0,6, lalu tekan tombol OK. Selanjutnya itu pada permintaan kita klik persentase peningkatan lalu dikali 1000 yang menunjukkan untuk jumlah teh yang harus diproduksi. Lalu selanjutnya itu penurunan permintaan, itu penurunan dikali 1000 juga, lalu tekan tombol OK. Pada jumlah permintaan ini pada sini udah otomatis peningkatan permintaan dikurang penurunan permintaan. Lalu kita isi daripada initial value-nya itu 3000, lalu tekan tombol OK. 3000 itu menunjukkan jumlah teh yang harus dipenuhi. Selanjutnya yaitu pada luas lahan kita isi 0,5 dikali 2700, lalu tekan tombol OK. Lalu pada pemupukan terukur isi 0,3 dikali 2500, lalu OK. Selanjutnya yaitu penggunaan teknik modern, ini kita isi 0,6 dikali 1500, lalu tekan tombol OK. Selanjutnya yaitu pada gangguannya kita isi 0,5 dikali 400. Oke, lalu kurangnya pengairan kita isi 0,7 dikali 500. Oke, suhu dan iklim kita isi 0,6 dikali 600. Oke, lalu untuk hasil panen kita semua variabel ditambah, luas lahan ditambah penggunaan terukur ditambah penggunaan teknologi modern. Lalu oke, sama kayak hasil panen, gagal juga semua variabelnya ditambah, gangguan hama, kurangnya pengairan, dan suhu iklim. Oke, lalu pada persediaan bahan baku teh celup di sini equation-nya sudah langsung otomatis hasil panen dikurang gagal panen dikurang ditambah kurang jumlah permintaan, dan ini isi value kita input 3000 yang menunjukkan produk teh yang harus diproduksi. Lalu tekan tombol OK. Blok terlebih dahulu, lalu kita lakukan simulasi, lalu tekan tombol yes. Lalu kita di sini ada grafik. Di sini grafik yang menunjukkan ketersediaan produk, yaitu grafik yang menurun. Lalu di sini juga ada tabel. Di sini kita melihat kesediaan bahan baku teh celup yang menjadi fokus utama. Di sini kita dapat melihat nominal atau nilainya. Yang positif itu menunjukkan perusahaan tersebut dapat memenuhi produk yang ada. Lalu yang negatif itu menunjukkan perusahaan tidak dapat memenuhi produk yang ada. Skenario kedua, kita mengubah pada persentase peningkatannya, yaitu 0,9 menjadi 1,2. Lalu tekan tombol OK, terus kita blok kembali, terus kita simulasi kembali, tekan tombol yes. Di sini kita melihat grafiknya ada perubahan ke bawah, dan pada tabelnya yaitu kita lihat ada perbedaan nominal atau tidak. Lalu kita silang kembali, lalu kita mulai ke skenario yang ketiga. Di sini kita ubah lagi menjadi ke awal, yaitu 0,9. Pada skenario kedua ini kita merubah nilai pada persentase penurunan, yaitu 0,6 menjadi 1,1. Oke, lalu kita kontrol A lagi, lalu dimulai simulasi kembali, lalu kita tekan tombol yes, lalu kita klik lagi grafiknya. Di sini kita melihat perbedaan pada grafik melengkung ke bawah ini agak sedikit menonjol ya. Ini menunjukkan produk, menunjukkan kesediaan produk. Lalu pada tabelnya kita lihat apakah ada perbedaan dari sebelumnya, yaitu pada kesediaan bahan baku tersebut, yaitu di sini sudah menunjukkan tidak ada minus lagi ya. Lalu kita silang. Lalu pada skenario yang ketiga, di sini kita mengembalikan nilai pada persentase penurunan. Coba lagi ke awal, yaitu menjadi 0,6. Lalu pada skenario yang keempat, di sini kita berubah ke teknologi modernnya, yaitu pengalinya kita ubah menjadi 1800. Lalu tekan tombol OK. Lalu biasa kita blok, terus kita lakukan simulasi, lalu tekan tombol yes. Di sini kita melihat lagi grafik yang terjadi, yaitu grafiknya berubah ya, dari dinaikkan ke atas terus ke bawah. Lalu pada tabelnya kita lihat juga pada ketersediaan bahan baku teh celupnya
yaitu nominalnya berubah dan ada negatifnya. Lalu selanjutnya kita kembali lagi, berubah lagi ke awal, yaitu 1500. Oke, ini itu yang kedua, itu faktor pengalinya kita hapus, yang kita cari yang ada pengalinya. Ini tidak ada, ini 0,6 kita hapus, jadi 1500. Di sini upah rupiah kita hapus, pengalinya di sini juga kita hapus, di sini jadi 700. Lalu pada gangguan hama kita hapus yang ada pengalinya. Oke, ini kita hapus juga yang pengalinya. Oke, suhu dan lainnya kita juga. Oke, pada gangguan. Oke. Lalu pada peningkatan kita hapus juga pengalinya. Lalu pada penurunan permintaan kita hapus juga pengalinya. Oke, di sini jangan lupa kita save as kembali, yaitu menjadi EU23. Save. Yang kedua, ke new nya di sini kita klik WordPress Store. Lalu ini kita pilih WordPress Store-nya itu grafik. Lalu di sini kita pilih jumlah permintaan. Oke. Lalu di sini kita pilih close. Oke. Selanjutnya di sini kita tambah lagi. Sini kita pilih grafik. Lalu di sini kita pilih ketersediaan bahan baku. Lalu oke. Sini sama, kita menambahkan grafik install. Sini kita pilih grafik. Sini kita pilih hasil panen. Oke. Begitu. Lalu sini kita tambah lagi, pilih grafik dan pilih gagal panen. Kita pilih oke. Sini dapat menunjukkan grafiknya, garis grafiknya ya, setiap masing variabel. Lalu selanjutnya kita pilih shader. Kita klik shader. Di sini pilih input shadernya yaitu persentase peningkatan. Lalu oke. Sini kita pilih from 0, 100 ke 1. Nah, oke. Satu lagi kita pilih persentase bulan. Itu oke. From 0, 100 ke 1. Oke. Ini juga kita pilih ke luas lahan. Oke. Pertama from 0, 100. Oke. Terus selanjutnya ini kita gangguan hama. Gangguan hama. Oke, tutup. Kita rapikan. Selanjutnya di sini hasil panen. Ini kita pilih pemupukan terukur. Oke, lagi pasangannya itu kurangnya pengairan. Kurangnya pengairan. Oke. Sini satu lagi kita menggunakan penggunaan teknologi modern. Oke. Lagi terakhir itu suhu dan iklim. Oke. Ini kita dapat mengatur perapiannya. Nah, sini kita dapat mengatur di sini ada 4 grafik, yaitu jumlah permintaan, ketersediaan bahan baku, tes celup, hasil panen dan gagal panen. Di sini ada terdapat juga persentase atau shadernya. Sini kita menggunakan persentase peningkatan, persentase penurunan, luas lahan, gangguan hama, pemupukan terukur, kurangnya pengairan, dan penggunaan teknologi modern, suhu dan iklim.
Di sini kita mencoba mensimulasikan, yaitu tekan tombol yes. Di sini kita dapat menarik persentasenya dan grafiknya bergerak. Di sini kita juga dapat mengklik ini juga dan ini juga. Di sini kita dapat mengatur persentase mengenai produk yang akan dibuat pada suatu perusahaan itu. Demikian simulasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.